Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya berharap saudara tetap setia mengikuti program Levi Ministry. Dan jika saudara diberkati melalui program ini, jangan sungkan-sungkan untuk membagikannya kepada orang lain. Kiranya mereka juga diberkati seperti saudara diberkati. Amin. Saudara, seperti orang tua lainnya, mungkin saudara dan saya pastilah menginginkan anak-anak kita masa depan mereka adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang sukses. Kita menginginkan mereka menjadi pengusaha yang sukses, atau mungkin artis yang sukses, terkenal, atau juga mungkin kita menginginkan mereka, anak-anak kita adalah hamba-hamba Tuhan atau pendeta yang sukses dan dihormati. Nah saudara, keinginan-keinginan seperti ini tidaklah salah. Tetapi yang harus sungguh-sungguh kita perhatikan adalah apakah kita sebagai orang tua sudah mempersiapkan mental anak-anak kita ketika mereka menghadapi kesuksesan, ketika mereka mendapat kekayaan, ketika mereka mendapat nama yang baik, terhormat dan terkenal. Apakah mereka sudah sungguh-sungguh siap mental untuk menghadapi itu? Jangan-jangan mereka akan menjadi sombong kelak, atau mereka menjadi orang yang egois, atau mereka menjadi orang yang melupakan orang tua mereka sendiri, dan juga mungkin akan mempermalukan orang tua mereka karena karakter mereka yang sombong, yang egois itu. Dan yang lebih parah lagi saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ujung-ujungnya nanti anak-anak kita yang kita harapkan sukses dan terkenal itu, mereka akan mulai jauh dari Allah, dan mereka mulai tidak takut lagi akan Allah, dan mereka mulai jarang beribadah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan lebih parah lagi mereka akan mulai jatuh di dalam dosa, berbagai-bagai dosa yang sungguh-sungguh dibenci oleh Allah, dan menjatuhkan iman mereka makin lama makin jauh dari Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, oleh sebab itu sebagai orang tua sebaiknya kita, saudara dan saya, betul-betul mempersiapkan anak-anak kita sejak dini. Bukan saja untuk menjadi sukses dan terkenal, tetapi bagaimana mereka siap mempergunakan kesuksesan itu, mereka siap menerima kesuksesan itu untuk menyenangkan hati Allah, untuk memberkati orang lain, dan juga untuk memberkati diri mereka sendiri. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, inilah tugas utama kita sebagai orang tua, yaitu tanamkan firman Tuhan kepada mereka sejak dini. Amsal 22 ayat 6a berkata begini saudara, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Apakah menurut jalan yang patut baginya itu? Artinya menurut jalan yang baik, menurut jalan yang terpuji, yaitu melakukan kehendak Allah, melakukan hukum-hukum Allah, bukan melakukan kehendak orang tuanya. Bisa dibedakan ya saudara. Nah, menurut Paulus sendiri, orang tua itu harus mendidik anaknya dengan cara seperti apa yang patut itu. Di dalam Efesus 6 ayat 4, Paulus mengatakan begini, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi menurut Paulus, jalan yang patut yang harus kita ajarkan sebagai orang tua kepada anak-anak kita adalah nasihat dalam ajaran firman Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memang kita menyadari bahwa membesarkan anak itu ibaratnya kita menabur benih, saudara. Membutuhkan satu kesabaran ekstra dan ketekunan yang ekstra. Alkitab menyatakan dan mengajarkan bahwa agar kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita bukan satu kali, tapi berulang-ulang tanpa kita merasa jemu. Itulah benih yang kita taburkan, yang patut, yang terpuji, yang seharusnya kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan memberikannya kepada anak-anak kita. Nah, pendidikan yang kita berikan itu akan nantinya membentuk akar-akar semakin berkembang, yaitu karakter mereka yang dikehendaki Allah, karakter yang kuat, karakter yang kokoh, karakter yang teguh, dan tidak akan pernah tergoyahkan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenapa kita harus mendidik anak kita sedemikian rupa dengan firman Tuhan?
kita lihat ada beberapa manfaatnya, saudara. Yaitu yang pertama, manfaat yang pertama kita harus mendidik anak kita dengan firman Tuhan. Bahwa sampai tua kelak mereka akan tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Amsal 22 ayat 6b berkata demikian, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sadarlah bahwa anak-anak kita ini membutuhkan dasar yang kuat agar nantinya menghasilkan karakter juga yang kuat. Sehingga ketika mereka sukses, ketika mereka berhasil, sampai masa tua pun mereka tidak akan menoleh ke kiri dan ke kanan. Mereka tidak menyimpang dari jalan Allah, jalan yang lurus, yaitu selalu berdasarkan firman Tuhan. Dan sehingga hidup mereka bermanfaat bagi banyak orang. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, manfaat yang kedua yaitu bahwa ketika kita mengajarkan anak kita dengan dasar firman Tuhan yang kuat, hal itu juga akan mendatangkan damai dan sukacita bagi orang tua itu sendiri. Amin. Nah, saudara, dalam Amsal 29 ayat 17 mengatakan begini, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amin. Saudara Tuhan Yesus kasihi, akhir-akhir ini jika saudara mengikuti berita di media, banyak sekali terdapat berita-berita anak-anak muda yang berbuat di luar batas kemanusiaan. Mereka melanggar hukum negara, mereka melanggar hukum moral. Saudara, mereka melakukan segala sesuatu tanpa berpikir panjang dan mengakibatkan banyak orang menjadi korban. Orang yang tidak bersalah, orang yang tidak tahu apa-apa menjadi korban perlakuan mereka yang jahat. Nah, saudara, sangat menyedihkan perbuatan-perbuatan anak muda ini berdampak bagi orang tua mereka yang tidak ikut-ikutan melakukan apa-apa. Orang tua mereka jadi dibully, orang tua mereka ada yang hancur karirnya karena perbuatan anak-anak ini. Ada orang tua yang menjadi terpuruk, mengalami kerugian yang besar karena perbuatan anak-anak ini yang melanggar hukum. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mendidik anak dengan benar bukan saja berdampak bagi masa depan anak itu, tapi juga berdampak bagi orang tua itu sendiri. Sebagai pendidik, orang tua seharusnya berhati-hati karena dia akan menuai apa yang dia tabur. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah yang harus kita perhatikan. Kita menabur sesuatu yang baik kepada anak kita, itu pun akan kita tuai yang baik juga. Tetapi sebaliknya, jika kita cuek terhadap anak kita, kita tidak menabur yang baik, kita akan menuai yang tidak baik, bahkan lebih parah lagi, yaitu kehancuran. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah ada alasan yang lebih utama lagi kenapa kita harus menjaga anak-anak kita. Bahwa kita harus memahami, kita sebagai orang tua harus betul-betul memahami ini, bahwa anak-anak itu bukanlah milik kita. Anak-anak itu adalah milik pusakanya Allah, kepunyaan Allah, barang berharga Allah, pribadi yang sangat berharga yang dititipkan Allah kepada kita sebagai orang tua. Oleh sebab itu tugas kita yaitu kita harus jaga mereka, harus rawat mereka, harus sungguh-sungguh sebaik-baiknya kita pelihara mereka sesuai dengan kehendak Allah dan firman-Nya. Jangan sampai saudara, milik pusaka Allah yang berharga ini yang ada di rumah kita, yang dititipkan Allah kepada kita ini, mereka akan rusak, mereka akan hancur, mereka akan terhilang pada akhirnya. Dan suatu saat saudara yang Tuhan Yesus kasih, Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Apakah milik pusaka yang Dia titipkan adalah sungguh-sungguh dipelihara dengan baik? Dan pertanggungjawaban itu akan diminta Allah kepada kita. Berhati-hatilah saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita bawa anak-anak kita mulai dari sekarang. Belum ada kata terlambat untuk membawa mereka ke jalan Allah, kepada jalan yang patut yang harus mereka lalui, yaitu ajaran firman Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.